wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Shocker Syariah Ekonomi Corner. Video ini lanjutan dari video sebelumnya yang terkait dengan teori-teori ekonomi yang diusung oleh Imam Al-Ghazali. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas teori-teori ekonomi dari Al-Ghazali yang terkait dengan bisnis dan pricing atau pembentukan harga. Pada video ini yang akan kita bahas berhubungan dengan sektor moneter dan perpajakan. Baik, kita mulai yang pertama yaitu sektor moneter. Ada setidaknya 3 hal yang akan kita pelajari dari Imam Al-Ghazali terkait dengan sektor moneter. Yang pertama tentang fungsi uang, yang kedua bahan pembuatan uang, dan yang ketiga adalah dampak negatif dari uang palsu. Kita masuk yang pertama yaitu fungsi uang. Menurut Imam Al-Ghazali, fungsi dari uang itu adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange, alat untuk menukar antara satu barang dengan barang yang lain, barang dengan jasa, antara jasa dengan jasa yang lain, dan seterusnya. Karena memang dalam sistem barter itu akan sulit untuk timbulnya atau munculnya double coincidence atau dua kebetulan yang sama. Al-Ghazali memberikan ilustrasi betapa sulitnya orang yang mempunyai seekor onta yang membutuhkan sepotong kunyit dan orang yang mempunyai kunyit kemudian hanya membutuhkan sepotong daging. Tentu akan sulit kalau kemudian tidak ada uang sebagai medium of exchange atau media penukaran. Kemudian Al-Ghazali juga menyatakan bahwa uang kertas yang kita miliki ini ibarat cermin. Dia tidak berwarna namun mampu merefleksikan semua warna. Ini artinya Al-Ghazali tengah menjelaskan fungsi uang sebagai unit of account atau satu satuan hitung. Uang kertas yang kita miliki misalnya yang ada di dompet kita ini sebetulnya tidak ada nilai realnya. Sebagaimana cermin yang memang tidak mempunyai warna. Namun uang dapat merefleksikan harga setiap barang, sebagaimana cermin itu mampu merefleksikan semua warna. Inilah fungsi uang sebagai unit of account atau satuan hitung. Ya, jadi itu ya ada dua fungsi uang atau duit menurut Imam Al-Ghazali, yaitu sebagai medium of exchange dan unit of account. Kemudian yang kedua adalah bahan pembuatan uang. Uang dinar yang terbuat dari emas dan uang dirham yang terbuat dari perak memang sangat identik dengan ekonomi Islam. Namun Al-Ghazali menyebutkan bahwa uang itu tidak harus terbuat dari emas ataupun perak. Yang terpenting menurut Al-Ghazali adalah bahwa uang itu harus diakui legalitasnya oleh negara atau otoritas setempat. Jadi secara uruf juga sudah diketahui oleh masyarakat setempat. Nah, dalam kajian ekonomi modern, apa yang dinyatakan oleh Al-Ghazali ini tampaknya relevan ya dengan penggunaan token money ataupun juga uang representatif. Karena dengan penggunaan token money tersebut tidak terlepas dari sulitnya kita kalau harus memunculkan apa yang disebut dengan full bodied money, kalau harus diterapkan dalam kehidupan perekonomian kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah dampak negatif uang palsu pada sektor makroekonomi. Baik, kita lihat kutipan dari Imam Al-Ghazali berikut ini. Infaqu dirhami zaifin asyaddu min sarakoti mi'ati dirham li'anna sarakota maksiatun wahidatun wa qad tamat wa qata'at. Jadi mentransaksikan satu dirham palsu itu lebih berbahaya daripada mencuri 100 dirham. Karena mencuri itu dampaknya jangka pendek. Lain halnya kalau kita mentransaksikan, mentasorofkan uang palsu. Jadi secara tidak langsung Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa dampak negatif di sektor moneter dan sektor real yang diakibatkan dari beredarnya uang palsu itu sangat-sangatlah besar, sangat berdampak pada makroekonomi. Teori atau setidaknya pendapat Al-Ghazali ini sangat-sangat relevan kan kalau kita perhatikan dengan sektor ekonomi makro kita sekarang ini.
Nah, jadi jika jumlah uang yang beredar itu ternyata lebih tinggi atau lebih banyak daripada estimasi, ya kan, karena adanya uang palsu, maka tingkat demand akan naik kan, akan mengerek tingkat permintaan karena uang yang beredar lebih banyak. Nah, jika kenaikan demand ini tidak diikuti oleh ketersediaan barang atau jasa, maka akan memicu terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Akan mengakibatkan terjadinya inflasi di luar dari estimasi atau perkiraan. Nah, ini tentu suatu kondisi yang selalu tidak diharapkan oleh para pelaku ekonomi. Itulah bahayanya uang palsu, sama seperti status palsu. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Kemudian yang kedua adalah perpajakan. Sampai saat ini, pajak merupakan sumber utama pemasukan negara di banyak negara. Nah, terkait dengan pajak, banyak cendekiawan Muslim yang menyajikan pandangan-pandangan akademisnya, tidak terkecuali Al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwa para warga negara yang terkena wajib pajak itu harus mengetahui pemanfaatan pajak, ya, dan beban pajak juga harus ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya untuk membayar pajak. Nah, itulah kutipan singkat dari kitab Nasihatul Mulk yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dari kutipan tersebut, maka dapat diambil dua konsep yang berhubungan dengan pajak yang sekarang kita kenal. Yang pertama apa? Konsep benefit received. Kemudian yang kedua adalah capacity to pay atau kapasitas kemampuan untuk membayar. Nah, pertanyaannya relevankah dua konsep ini? Mari kita diskusikan. Punya tanah ada pajaknya, beli motor ada pajaknya, dapat penghasilan ada pajaknya, bahkan dapat hadiah pun juga ada pajaknya. Jadi hidup kita ini tampaknya selalu dikelilingi oleh pajak. Nah, kalau masyarakat tidak tahu dan tidak diberitahu untuk apa pajak itu digunakan, maka ini dapat membuka peluang masyarakat untuk malas bayar pajak. Pajak saya buat apa? Pajak saya digunakan untuk membiayai apa? Ya. Adapun capacity to pay adalah kemampuan untuk membayar. Pajak itu hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kemampuan atau kapasitas untuk membayar pajak. Atau yang punya kemampuan lebih tinggi untuk membayar pajak, maka diharuskan untuk membayar pajak yang lebih besar atau yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau Indonesia kita mengenal adanya pajak progresif atau progressive tax. Nah, demikian kita sudah mempelajari 4 teori ekonomi yang diintrodusir oleh Imam Al-Ghazali, mulai dari bisnis dan produksi yang harus diniati sebagai fardu kifayah. Kemudian yang kedua terkait dengan pricing atau pembentukan harga. Yang ketiga adalah aspek moneter. Dan yang terakhir terkait dengan sektor perpajakan. Semoga apa yang sudah kita diskusikan dalam video ini dapat bermanfaat dan berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.